Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Thaha, surat yang ke-20, ayat yang ke-14, halaman 313. Surat Thaha, surat yang ke-20, ayat ke-14, halaman 313. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah. Ana, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah, tiada yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budni, maka oleh sebab itu wa'budni, engkau sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, li dzikri, agar supaya kamu mengingatku. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, menurut para ulama dalam kitab-kitab mereka, semua amalan, semua ibadah, semua ketaatan disyariatkan hanyalah untuk agar supaya kita mengingat Allah. Karena mengingat Allah itulah tujuan disyariatkannya berbagai macam amalan, berbagai macam ibadah dan ketaatan. Karena amalan apapun, ibadah apapun, ketaatan apapun yang kita lakukan tidak dalam rangka mengingat Allah dan tidak ingat Allah, nilainya tidak bisa dikatakan tidak ada nilainya. Tiba di salat, sejauh mana konsentrasi kita, fokus kita, kekhusyukan kita mengingat Allah dalam salat, situlah nilai kita. Makin tidak ingat kita kepada Allah dalam salat, maka nilainya semakin kurang. Itu makanya ada orang salat itu hanya dapat 10% saja. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, tergantung sejauh mana kekhusyukannya, fokusnya mengingat Allah. Itu makanya disebutkan bahwa zikir itu, mengingat Allah itu lebih utama daripada segala-gala. Dalam sebuah hadis dari Imam Tirmizi misalnya, hadis itu nomor 3377. Juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3790 dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum, maukah kamu aku beritahu," kata Rasulullah, "bi khairi a'malikum, amalan yang paling baik bagi kamu, wazkaha, dan amalan yang paling suci menurut Rabb penguasa kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling dapat meninggikan derajat kamu,
wa khairi lakum, lebih baik bagi kamu min infaqi zahabi wal fiddah, daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairi lakum, bahkan lebih baik bagi kamu min antal qaw aduwakum, daripada kamu bertemu dengan musuh, fatadribu a'naqahum, lalu kamu pancung, kamu tebas batang lehernya, wajribu a'naqakum, atau mereka membalas menebas leher kamu. Lebih baik. Apa itu? Kata beliau, zikrullahi ta'ala, mengingat Allah ta'ala. Mengingat Allah ta'ala. Hadis ini menjelaskan bagi kita, zikir itu sebaik-baik amalan. Amalan yang paling suci, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Lebih baik, lebih utama daripada infak, daripada jihad fisabilillah, dan seterusnya. Jadi kembali kita kepada ayat, bahwa salat pun ditegakkan, dilaksanakan dalam rangka mengingat Allah. Nah, mari kita pahami dulu. Innani, sesungguhnya aku. Bermula ini ayat terarah tertuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa berada di lembah suci Tua, dalam perjalanan beliau dari negeri Madian menuju kembali pulang ke negeri Mesir, dari kejauhan beliau nampak seberkas cahaya di padang gurun pasir. Intinya beliau menuju ke sana. Tiba di situ beliau disapa, ditegur. Agar beliau meninggalkan alas kaki, karena beliau berada di lembah suci Tua. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau, antara lain adalah innani anallah. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada yang ilah, tidak ada ilah. Ilah itu ma'bud, tidak ada yang disembah. Itu maknanya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah, yang patut, yang pantas, yang wajar disembah. Illa ana, melainkan ana, karena sayalah Tuhanmu. Untuk itu fa'budni, hai Musa dan siapa saja, wa'budni, beribadahlah atau menyembahlah kamu kepadaku. Beribadahlah kamu kepadaku, sembahlah olehmu aku ini, dan tegakkan salat. Li, aqimas salah, li dzikri, untuk mengingatku. Bahkan salat itu sendiri disebut dengan zikir. Salat disebut dengan zikir. Karena orang salat adalah orang yang sedang berzikir, sedang mengingat Tuhannya, sedang berdialog, berbisik, meminta, mengadu, berdoa, bermunajah dengan Tuhannya, sedang berhubungan dengan Tuhannya. Untuk itu siapapun yang salat harus memperhatikan apa yang sedang didialogkannya, apa yang sedang diucapkannya, apa yang sedang dimintanya, apa yang sedang dikadukannya. Dia harus paham apa yang dibacanya, karena dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Salat namanya zikir.
idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Apabila diserukan azan Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk salat. Ya. Fas'au li zikrillah, maka bersegeralah li zikrillah, untuk salat. Untuk berzikir mana? Untuk salat. Untuk ke Jumat itu Jumat 2, Jumat khutbah 1, salat 1. Jadi berusahalah, bersegeralah kamu untuk salat. Dinamakan salat itu dengan zikir. Karena memang salat itu untuk berzikir. Jadi kalau amalan-amalan, ibadah-ibadah, ketaatan yang kita lakukan kosong daripada zikir, sunyi daripada zikir, maka ibadah amalan-amalan itu nilainya hampa belaka. Artinya kesannya, pengaruhnya, bekasnya tidak ada. Sebab semua amalan, semua ibadah, semua ketaatan itu disyariatkan dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Kita kutiplah sebuah hadis. Hadis itu dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, di mana anna rajulan, bahwa ada seseorang, sa'alahu, bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya, faqal ayyul mujahidina a'zam ajran ya Rasulullah. Ayyul mujahidin, para mujahid yang mana yang lebih a'zam, yang lebih agung, yang lebih besar ajran, ganjarannya ya Rasulullah. Mujahid, orang yang berjihad. Ayyul mujahidin, para mujahid yang mana yang lebih a'zam, lebih besar, lebih agung ajran, ganjarannya, pahalanya ya Rasulullah. Tanya orang itu. Jawab beliau, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala, yang paling banyak zikirnya mengingat Allah Ta'ala. Lalu orang itu bertanya lagi, fa'ayus sa'imina a'zam ajran, orang yang berpuasa yang mana pula yang paling banyak pahala ganjarannya? Jawaban beliau, aktsarhum lillah dzikra, yang paling banyak zikir kepada Allah ketika dia berpuasa. Tanya lagi tentang salat, jawaban beliau begitu. Tentang zakat, jawaban beliau juga begitu. Tentang haji juga begitu jawaban beliau. Tentang sedekah juga begitu jawaban beliau. Itu aktsaruhum lillah dzikra, yang paling banyak zikir, ingat kepada Allah dalam ibadah-ibadah yang dilakukannya itu. Karena ibadah-ibadah, ketaatan, amalan-amalan itu disyariatkan dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Ini artinya kullu dzalika, semuanya itu dijawab Rasulullah, aktsaruhum dzikran, aktsaruhum lillah dzikra, yang paling banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalau begitu, dhahaba dzakiruna bi kulli khair, kata Abu Bakar, orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam ibadahnya telah memborong semua kebaikan. Dan orang yang lalai berzikir kepada Allah meskipun dia sedang beribadah, maka kebaikan-kebaikannya banyak yang sia-sia. Karena jasadnya saja yang berdiri, tubuhnya saja yang beribadah, raganya saja yang melaksanakan ketaatan, sementara
hatinya tidak berzikir. Hatinya tidak berzikir. Nah, kembali kita kepada pengkal. Dirikan salat li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan salatlah kamu karena satu zikir. Hendaknya kamu salat itu dalam rangka berzikir kepadaku, kata Allah. Begitu tinggikah nilai zikir? Amat tinggilah. Tapi kita juga harus mengilmui zikir itu. Tentu saja bukan zikir-zikir di lidah yang memutar-mutar biji atau melenong-lenongkan buah sabi, komat kamit, tapi ilmu tidak ada. Semuanya harus didasari oleh ilmu. Kan berkali-kali kita sebutkan al-ilmu qabla qaul itu ucapan. Ya, sebelum mengucapkan apapun, termasuk ucapan itu doa, zikir doa juga namanya. Zikir juga ucapan. Ya. Doa ucapan, zikir ucapan. Nasihat ucapan. Dakwah juga ucapan. Nah, semua kaul itu harus didahului ilmu. Al-ilmu qabla qaul. Ilmu itu sebelum mengucapkan. Maka yang akan diucapkan termasuk zikir harus diilmui dulu. Diilmui dulu. Bahkan ketika mengucapkan la ilallah pun ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya'lam, ketahuilah. Berarti ilmuilah. Annahu, bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti kamu mengilmui dulu siapa yang kamu sembah. Kalau kamu akan mengucapkanlah, berilmu dulu. Bahkan cara mengucapkan la ilaha illallah pun harus diilmui. Caranya, tempatnya, lafaznya, jumlahnya, situasi dan kondisinya harus kamu ilmui dulu sebelum mengucapkan. Jadi zikir apapun, ibadah apapun, amalan apapun, ketaatan apapun harus ilmunya dulu. Alangkah banyaknya orang yang rajin beramal, beribadah, berbuat ketaatan, tapi tidak didasari oleh ilmu. Bahkan banyak juga kita dapati orang tidak mau berilmu. Dia lebih asik beribadah. Lebih asik beribadah dia. Malah sedang khutbah Jumat masih ada orang yang memutar-mutar apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Saya pernah khutbah Jumat. Sih itu. Ada khutbah itu kan zikir itu. Zikir. Ada orang sedang taklim, sedang mengupas ayat-ayat, dia asik juga baca Quran. Kan tak tahu di labu nang kami itu. Mempelajari Quran satu ayat lebih utama menamatkan bacaan Quran berjus-jus. Lebih utama. Itu saya kutip dari pendapat Ibnu Qayyim. Satu ayat dipahami, karena tujuan ayat itu turunkan untuk dipahami, dipelajari, diketahui isi petunjuknya untuk diamalkan. Daripada membaca-baca tapi tidak pernah tahu apa yang dibaca. Jadi ada orang taklim, dia asik juga baca Quran. Salah satu penyakit adalah ketika orang taklim, orang-orang tu biasanya tidak mau dengarkan taklim, lari. Asik dia menyendiri, mengucilkan diri untuk menghafal Quran. Ini saya nasihatkan kepada anak-anak kita yang banyak hadir, kan banyak penghafal Quran ini. Saya bukan melecehkan penghafal Quran, tidak. Berdosa besar saya melecehkan. Tapi tujuan utama Al-Quran itu kan bukan untuk dihafal, untuk diamalkan. Karena para penghafal itu tidak sempat membaca kitab-kitab, menelaah, menganalisa, membanding-banding. So, ada guru yang sudah membanding-banding, kita tinggal menyimak, tinggal mencakau saja. Setuju Pak Lurah? Kira-kira begitu.
Anehnya orang ketika ta'lim dia baca Quran atau zikir atau doa atau memperlama salat sunat. Ini salah satu fatwa Syekh Utsaimin, saya dengar fatwanya, dan saya juga mendengarkan ketika saya di Madinah sebelum Ramadan kemarin, saya dengarkan juga seorang Syekh menjelaskan itu di Masjid Nabawi. Duduk salat sunat nanti katanya. Ini ilmu ini. Ini ilmu. Salat sunat bisa kapan bisa ditunda, tapi ilmu tidak bisa ditunda. Tapi kan tidak semua orang mengilmui bahwa ilmu itu penting. Dia hobi memperbanyak fadilah, memperbanyak amalan, memperbanyak ganjaran, pahala dan segala macam. Sehingga dia lalaikan dengan ilmu. Ilmu disetarakan dengan jihad fisabilillah. Terkadang menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Karena tidak semua orang bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus orang yang cerdas. Kalau jihad bisa. Jihad bisa, si ongok pun bisa bawa perang. Si pakak pelantak badi bisa bawa perang. Nah, kembali kita kaji pangkal tadi. Bersyukurlah kita mau tergerak hati kita untuk mendengarkan ilmu. Dan bersyukurlah kita ada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Syukur gitu. Makasih lah. Alhamdulillah. Makasih nggak ada. Balik. Bayangkan kalau kita tidak ilmu ini, bahwa zikir itu amalan yang paling baik, paling suci, paling dapat meninggikan derajat, lebih baik, lebih utama daripada infak, menginfakkan emas, menginfakkan perak, lebih utama, lebih baik daripada berperang mempancung leher musuh. Dengan catatan ini tidak mengecilkan fadilah, ganjaran, pahala, keutamaan infak. Tidak mengecilkan peranan amal-amalan lainnya. Cuma menunjukkan betapa tingginya nilai zikir. Oke, ulang. Silakan nanti rujuk kitab-kitab yang saya pelajari. Salah satunya Jami' Ulum Al-Hikam. Bukan berarti mengecilkan, menyepelekan, memana enteng amalan-amalan ibadah-ibadah lainnya seperti jihad, seperti salat, seperti apa lagi? Seperti infak, sedekah, tidak. Cuma ini menjelaskan betapa utamanya, betapa tingginya nilai keistimewaan zikir. Sehingga dikatakan Rasulullah, siapakah mujahidin yang paling azam, yang paling besar pahalanya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah? Siapakah orang puasa yang paling besar pahalanya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah? Siapakah yang paling besar pahalanya, pahala salatnya? Orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Siapa yang paling besar pahala zakatnya, yang paling banyak zikir kepada Allah. Siapa yang paling besar pahala hajinya, yang paling banyak zikir kepada Allah. Siapa yang paling besar pahalanya sedekah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Karena semuanya itu ditunaikan dalam rangka zikir. Dalam rangka zikir. Tanya pula, siapa yang paling besar nilai umrahnya kepada Allah? Yang paling banyak zikir. Sekarang kan musim umrah ini. Berduyun-duyun tayo orang ke Mekah ini, bagajibun. Siapa yang paling tinggi nilai umrah? Itu siapa yang dalam pelaksanaan umrah itu paling banyak zikran lillah, paling banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Istilahnya aktsaruhum lillahi zikran, yang paling banyak kepada Allah mereka berzikir. Salat pun begitu. Aqimi shalah li dzikri.
Aqimis salah li dzikri. Jadi siapapun yang melakukan amalan, apapun amalannya, yang paling utama adalah yang paling banyak berzikir dalam beramal. Yang paling banyak, yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya dalam beramal itu. Ya, kita ulang. Siapapun yang melakukan amalan apapun yang dilakukannya, maka yang paling utama di antara mereka adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah dalam melakukan amalan itu. Kita fokus sedikit kepada salat. Salat kita fokus. Dulu pernah kita kutip ayat ini, tapi kita apungkan lagi ke atas. Bunyi ayatnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45. Boleh dilihat lagi, karena melihat itu berpahala, karena melihat itu zikir namanya. Surat ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah, tanha, mencegah, melarang dari perbuatan al-fahsya, keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dan la. La itu maknanya benar-benar. Benar-benar dan sungguh zikir kepada Allah lebih besar. Lebih besar. Lebih besar apa kan? Wala dzikrullahi akbar. Saya lihat dalam induk tafsir. Induk tafsir itu tafsir Tabari atau tafsir Al-Bayan. Senja tadi masih saya lihat. Saya nukil satu. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang paling terkenal, yang sangat terkenal, pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau jawab, apakah engkau tidak baca Quran? Bacalah ayat, wala dzikrullahi akbar, katanya. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar, berarti lebih utama. Kalau engkau tanyakan amalan yang paling pertama, bacalah ayat wala dzikrullahi akbar. Apa maksud wala dzikrullahi akbar? Di antara sekian pemahaman yang dipahami oleh para ulama tafsir, tentu tidak semuanya kita ambil senang perlu. Ayat itu ada dua. Ada dua. Itu salat itu ada dua maksud besar. Salat itu ada dua maksud besar. Salah satunya lebih besar daripada yang lainnya. Pertama, salat mencegah keji dan mungkar. Yang kedua, mengingat Allah Azza wa Jalla. Pertama, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, mengingat Allah. Nah,
pahala, keutamaan, fadilah zikir lebih besar. Pahala, fadilah, keutamaan zikir lebih besar. Lebih besar peranannya dalam mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar. Bahkan bisa-bisa orang tidak jadi berbuat keji dan mungkar kalau dia zikir. Atau diingatkan dia kepada Allah, bisa-bisa berhenti daripada keji dan mungkar. Baik zikir lisan, zikir dalam kata diingatkan dia kepada Allah. Jadi sungguhlah, benar-benar sungguh zikir kepada Allah jauh lebih besar dalam peranannya mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan juga jauh lebih besar nilai pahala salatnya daripada orang yang tidak berzikir kepada Allah. Jadi yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam salat jauh lebih besar, dan yang paling banyak berzikir kepada Allah jauh pula lebih besar peranannya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Agak sering dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat ini. Jadi dibaca dalam penutup khutbah. Tapi banyak juga yang agak kepanjangan bacalanya. Wala zikrullahi akbar. Saya ada beberapa mendengar orang wala zikrullahi akbar. Nanti dia tidak melihat ayat atau sekedar membaca. Kalau wala dan tidaklah zikir kepada Allah lebih besar. Jadi panjangannya baca wala zikrullahi akbar. Berarti maknanya dan tidaklah berzikir kepada Allah lebih besar. Berbahaya juga kalau dia tidak melihat ayatnya lagi. Barangkali dia hafal-hafal begitu saja tanpa melihat. Padahal yang maksud la itu sungguh. Sungguh mengingat Allah itu jauh lebih besar. Biasanya di akhir khutbah kedua. Nah, itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita kaum mukminin untuk memperbanyak zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, malam, siang, pagi, sore, bahkan dalam setiap situasi dan kondisi apapun, kapan dan dimanapun. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab kan? Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 dan 42. Orang beriman diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah zikran katsira, zikir yang sangat banyak. Berarti kita disuruh banyak berzikir. Bahkan basahkan lidah dengan zikir. Dalam segala posisi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada zikir pagi, ada zikir sore, malam, siang. Bahkan setiap apapun yang akan kita lakukan ada zikirnya. Ada zikirnya. Untuk itu perbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, perintah. Wahai orang beriman, uzkurullah. Berzikirlah kamu dengan Allah dengan zikir yang sangat banyak. Arti perbanyak zikir. Dan sabbihuhu, bertasbihlah dengan memasucikan Allah itu bukan atau wasilah pada waktu pagi dan petang. Pagi awal kehidupan, petang penutup kehidupan. Maka terkenal nanti dengan zikir pagi, zikir petang. Azkarus sabah, azkarul masa, zikir-zikir pagi dan petang.
Ada tiga waktu kita telah diajarkan Rasulullah zikir pagi, zikir petang, zikir tidur. Pagi awal kehidupan, petang penutup semua aktivitas, malam akan mati. Zikir. Beruntunglah orang yang senantiasa berzikir di 3 waktu ini, karena dia telah melaksanakan perintah. Uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan beruntunglah orang yang banyak berzikir. Bahkan bagaimana supaya kita sering berzikir? Kita berdoa kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz. Jangan lupa berdoa kepada Allah di dubur salat. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolong aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir mengingatmu, wasyukrika, bantu pula aku agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadati, bantu pula aku bagaimana supaya bagus ibadahku kepadamu. Saya tidak akan membeberkan perbedaan pendapat ulama, karena umumnya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang tamat di Arab Saudi, jelas mereka memegang fatwa ulama-ulama sana, yang di sana mengatakan itu bacaan sebelum salam. Jadi kalau terdengar kita, guru-guru kita, baik guru langsung ataupun guru internet ataupun guru YouTube, mereka katakan itu bacaan sebelum salam, tandanya beliau-beliau ini memegang fatwa ulama-ulama kita di Arab Saudi. Sementara ulama-ulama kita juga, ulama kita semuanya, ulama kita juga mengatakan bacaan itu setelah salam. Itu termasuk doa setelah istighfar, Allah minta salam dan tahlil segala macam, baru Allahumma inni ala dzikrika. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, tapi yang saya tekankan, jangan lupa baca itu, apakah sebelum salam atau setelah salam. Jangan kita asik dengan perbedaan pendapat, karena kita tidak ahli perbedaan. Cukuplah yang berbeda pendapat itu ulama-ulama ahli saja. Kita yang cecunguk-cecunguk ini menyimak sajalah. Jangan berfatwa pula, jangan menyalahkan orang pula. Pegang saja mana yang kuat di kita, sudah habis. Wah, guru internet itu menyalahkan ke orang, jangan deh. Ini kita kaji, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, a'inni, Allahumma a'inni, ya Allah bantu, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, ala dzikrika, untuk berzikir mengingatmu. Sebab kita ini kadang-kadang tidak ingat itu. Kadang kita lalai, itu maka ditegur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Karena kesibukan duniawi, mencari penghidupan dan mengisi hidup, lalu memikirkan orang hidup, menyebabkan kita lalai berzikir. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Rugi dah. Maka kita minta kepada Allah selalu, ya Allah ingatkan saya, ingat, a'inni ala dzikrika, juga bantu saya untuk bersyukur kepadamu. Karena yang bersyukur itu sedikit, qalilan ma tashkurun, amat sedikit orang bersyukur. Karena amat sedikitnya orang yang bisa bersyukur, maka kalau kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur pula bisa bersyukur. Yang bersyukur kepada Allah sebenarnya bersyukur itu sedikit, qalilan ma tashkurun.
Lalu kita bisa bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah atas bisanya kita bersyukur. Maka jadilah syukur itu dua. Syukur pertama mensyukuri nikmat, syukur kedua bisa kita bersyukur. Karena bisa bersyukur itu pun nikmat. Kalau Allah yang bilang sedikit orang bersyukur, itu tidak berapa orang bersyukur. Tanyanya lain itu tidak bersyukur. Syukur-syukur barangkali. Karena sedikitnya orang yang bisa betul bersyukur, ketika kita mampu bersyukur, kita syukuri nikmat bisa bersyukur. Di samping bersyukuri nikmat yang ada. Dua syukur. Itu pun diminta kepada Allah. A'inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadati. Dan husni, bagusnya. Bagaimana supaya bagusnya ibadahku kepadamu? Bagaimana supaya bagus ibadah kepada Allah? Ya, berilmu juga. Ilmu ila ibadah. Berilmu dulu sebelum melakukan ibadah. Nah, akhirnya karena lonceng sudah berbunyi, telinga saya ini kalau lonceng berbunyi tajam ini, sama tajamnya. Fazkuruni azkurukum washkuruli. Itu penutup kaji kita nih. Kan surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 152 ya. Fazkuruni, maka oleh karena itu kamu berzikirlah mengingatku. Kalau itu telah kamu lakukan, azkurku, aku pun mengingat kamu. Kalau kamu berzikir mengingatku, aku ingat kamu. Bagaimana Allah mengingat kita? Allah tidak akan lupa membalasi, memberikan ganjaran, fadilah, keutamaan kepada hamba-hambanya yang berzikir. Walaupun Allah tidak butuh zikir. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat, Allah tidak memerlukan apa saja. Dia maha segala-gala. Cuman karena hambanya ini patuh taat, dihargainya dengan memberikan imbalan, ganjaran. Jadi kalau kamu berzikir kepadaku, aku ingat. Aku ingat kamu dengan menambah nikmat, dengan memberikan pahala, ganjaran, kedudukan, keistimewaan dan derajat yang tinggi. Sebab itu amalan yang tertinggi. Apa amalan tertinggi? Ya zikir. Tadi kan sebaik-baik amalan, amalan yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada amalan-amalan lain. Jadi kalau kamu berzikir kepadaku, kamu akan mendapat ya amalan yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang paling tinggi derajatnya insya Allah, dan paling besar pahala. Dengan cara begitu Allah mengingat kita. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kufur mengingkari nikmatku. Demikian kira-kira kaji kita malam hari ini. Ada yang ragu? Kalau tidak, kelas selesai kaji. Semoga kita termasuk orang-orang azakirun wazakirat. Orang azakirun, azakirat, orang yang paling banyak berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena orang yang paling banyak berzikir itu termasuk orang-orang yang sabikun, orang-orang yang beruntung, orang yang paling nomor satu. Sabaqal mufaridun. Semoga bagi saya berfaedah. Kalau kita baca semuanya berfaedah, bacalah ya. Semoga bagi saya berfaedah. Kan berfaedah semua. Yakini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.